Jadi kemarin itu Bank Indonesia mengumumkan tingkat cadangan devisa di Indonesia untuk akhir bulan April yang uh, terjadi sedikit penurunan ya, mungkin langsung di slide satu. Sedikit penurunan dari 145,2 billion pada akhir bulan Maret menjadi 144,2 billion pada akhir bulan April atau turun sebesar 1 miliar US dollar yang merupakan penurunan untuk pertama kalinya dalam 6 bulan terakhir. Jadi kalau kita amati memang penurunan meskipun turun levelnya juga masih cukup tinggi ya. Ini penurunan ini lebih disebabkan oleh adanya faktor musiman, yaitu adanya kebutuhan pemerintah untuk membayar utang luar negeri dan juga adanya kebutuhan likuiditas falas ya, likuiditas dolar yang bertepatan dengan perayaan Lebaran atau Idul Fitri ya yang memang membutuhkan banyak kebutuhan falas. Tapi secara umum kalau kita lihat cadangan devisa kita itu masih sangat tinggi ya, masih sangat mencukupi ya kalau kita perhatikan dari grafiknya. Jadi kalau diukur itu setara dengan 6,4 bulan import ya. Jadi lebih dari 2 kali lipat dari standar aman level yang ditetapkan oleh IMF yaitu 3 bulan import ya. Jadi memang perkembangan ini sebenarnya memang melanjutkan tren positif dari rilis data-data ekonomi Indonesia. Next. Jadi kalau kita lihat memang arus modal asing masuk ya. Jadi ini juga mungkin sedikit mungkin tidak langsung tapi juga berpengaruh ya bahwa arus modal asing masuk cukup tinggi ya. Dan ini juga membuat rupiah menjadi salah satu nilai tukar yang berkinerja terbaik terhadap dolar ya. Jadi sepanjang year to date ya, secara year to date itu meskipun memang kalau kita lihat ada outflow di pasar saham untuk investor asing, tapi secara umum ya year to date masih cukup baik ya, mendekati 80 triliun ya, masing-masing itu 60,8 triliun di surat berharga negara dan 18 triliun di pasar saham. Jadi sepanjang tahun ini sangat baik ya, sangat tinggi yang merupakan kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir ya, terutama sejak terjadinya adanya pandemi, dampak panik market sejak adanya pandemi di tahun 2020 ya. Jadi perkembangan ini kita rasakan memang cukup baik ya. Mungkin investor asing memandang bahwa ke depan market risknya itu terutama di semester 2 mungkin akan lebih baik dibandingkan dengan semester 1 ya. Jadi ini juga ditopang oleh adanya harapan bahwa The Fed itu ke depan mungkin tidak akan menaikkan suku bunga. Next. Sementara kalau kita lihat ya, the inflow-nya cukup baik, kemudian di sisi lain keseimbangan eksternal Indonesia yang terlihat dari neraca perdagangan dan juga neraca transaksi berjalan yang masih cukup tinggi sepanjang sampai dengan 3 bulan pertama ya, Januari sampai dengan Maret, itu surplusnya tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022, di mana memang 2022 itu sudah cenderung sangat tinggi ya. Jadi secara akumulasi Januari sampai dengan Maret, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 12,3 miliar ya, itu lebih tinggi dibanding 9,3 miliar pada 3 bulan pertama di tahun 2022. Ya, jadi kalau kita lihat baik dari inflows kemudian dari surplus neraca perdagangan ini kemungkinan akan secara fundamental ini mendukung rupiah untuk menguat ke depan. Dan di akhir bulan Mei ini Bank Indonesia akan merilis data neraca pembayaran ya, yang mungkin yang banyak diamati atau ditunggu itu adalah data neraca transaksi berjalan. Jadi dengan surplus barang dan jasa ya, neraca perdagangan ini kemungkinan besar juga akan terlihat surplus neraca transaksi berjalannya juga sangat besar. Jadi ini juga akan diikuti oleh surplus neraca finansial, neraca modal ya, yang dipengaruhi oleh tingginya capital inflows di Indonesia. Jadi kalau kita lihat baik dari inflows, kemudian dari external balance, ini cukup tinggi ya. Jadi secara fundamental juga disertai dengan
perkembangan data ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari ekspektasi, kemudian juga inflasi yang semakin stabil, ini saya rasa seharusnya secara fundamental ke depan akan mendorong penguatan rupiah. Meskipun mungkin dalam jangka pendek masih ada risiko volatilitas ya. Mungkin next. Ya, jadi kalau kita lihat memang dalam sepanjang bulan April itu rupiah menguat cukup signifikan. Ya. Jadi di bulan April itu ditutup di level 14.670. Ya, jadi secara on month itu menguat 2,2%. Sementara secara year to date ya sampai dengan akhir April itu sudah menguat 5,8%. Jadi ini merupakan salah satu mata uang yang berkinerja terbaik terhadap nilai tukar US dollar yang ini lebih tinggi dibandingkan kalau kita lihat dibandingkan dengan beberapa negara berkembang maupun dengan negara maju seperti lira Brazil, kemudian pound sterling dan lain-lain. Next. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi ya bahwa meskipun memang trennya cukup baik, kondisi fundamental Indonesia cukup sehat, keseimbangan eksternal, kemudian arus modal asing masuk, kemudian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun kalau kita lihat memang dalam jangka menengah dan atau jangka pendek itu kemungkinan akan terjadi volatilitas ya. Kalau kita lihat mungkin seperti halnya kemarin publikasi data eh, ekonomi di Amerika Serikat ya, terutama yang berkaitan dengan inflasi dan ketenaga kerjaan. Jadi kemarin yuk ketenaga kerjaan Amerika itu tercatat memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan konsensus ya 253.000 ya. Kemudian juga unemployment rate-nya juga masih terus menurun ya 3,4%. Kemudian average hourly earnings-nya juga tumbuh di atas ekspektasi. Ini juga menimbulkan adanya kekhawatiran apakah the Fed sudah akan menghentikan kenaikan suku bunga atau mungkin ke depan ada kemungkinan bisa naik lagi. Kalau menurut kami kenaikan di bulan Mei ini mungkin untuk terakhir kalinya ya. Untuk bulan Juni ya sinyalnya cukup cukup jelas ya, yang disampaikan oleh Jerome Powell bahwa mungkin Juni ini akan stay di 5,25% dan ke depan dalam beberapa bulan ya The Fed masih akan terus mengamati perkembangan data-data ya dan juga mempertimbangkan terrefleksi dengan data-data dalam beberapa bulan ya. Tapi kalau kita lihat sendiri juga tren dari non-farm payroll-nya itu juga terus menurun. Cuman memang kalau kita lihat penurunannya tidak secepat ekspektasi dan seringkali data-data ini ya apabila memang lebih tinggi dari perkiraan ini seringkali menimbulkan volatilitas di market ya. Dan terlebih lagi mungkin saat ini ya sepanjang pekan ini pasar masih akan mengamati negosiasi antara pemerintah Amerika, Presiden Joe Biden dan juga Kongres ya mengenai pembahasan kenaikan debt ceiling. Tentu saja kalau misalnya mereka gagal menemukan kesepakatan sampai dengan akhir bulan ini, seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen, Amerika berpotensi untuk gagal dalam memenuhi berbagai kewajibannya. Ya, jadi ini kalau kita lihat publikasi data ekonomi ya, terutama inflasi, kemudian ada pembahasan debt ceiling di Amerika, ini bisa berpotensi menimbulkan volatilitas dalam jangka pendek ya. Meskipun dalam jangka panjang kita cukup optimis bahwa nilai tukar rupiah itu akan menguat. Next. Ya, jadi bagaimana respon dari Bank Indonesia ya dalam mengatasi atau menyikapi perkembangan terakhir ya baik dari global maupun kondisi di dalam negeri ya. Jadi kalau seperti yang disampaikan oleh Bank Indonesia ya memang dalam menentukan suku bunga ke depan Bank Indonesia ini akan menunggu kejelasan ya dari arah suku bunga di Amerika Serikat ya untuk mencegah adanya tekanan mungkin dalam jangka pendek. Jadi dengan pertimbangan bahwa The Fed itu ke depan tidak akan kembali menaikkan suku bunga, kita berpendapat bahwa terbuka kemungkinan BI bisa melakukan pelonggaran moneter ya, apalagi dengan inflasi IHK yang sudah turun signifikan ya di bulan April itu sudah mencapai 4,3% yang mendekati
target ya 4% atau 3 plus minus 1%. Yang mungkin ke depan kalau kita lihat apabila sesuai dengan ekspektasi ya bahwa inflasi di dalam negeri terus menurun, kemudian neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan itu surplus cukup tinggi, kemudian uh, arus modal asing terus masuk dan juga mendorong rupiah itu terus menguat. Kalau kita lihat apakah mungkin ke depan BI 7 days reverse repo rate itu bisa lebih rendah daripada Fed funds rate ya. Saya rasa mungkin ini adalah suatu hal yang mungkin untuk terjadi ya, untuk mengingat kondisi inflasi di Indonesia itu lebih rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat dan memang yang paling penting itu adalah stabilitas nilai tukar yang bisa berdampak juga kepada apa stabilitas ekonomi secara keseluruhan ya. Jadi kalau kita lihat dalam jangka jangka panjang ya kita memang percaya bahwa rupiah masih akan tetap menguat dan akan terus stabil ya ditopang oleh kondisi ekonomi yang cukup baik. Mungkin demikian sementara dari saya, kembali ke Mbak Glenda. Terima kasih.